Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim ar-rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sabahul khair anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran bahasa Arab untuk semester genap ini. Hari ini adalah pertemuan pertama, ya, al-liqa'ul awal, pertemuan pertama kita, yang mana pada hari ini kita akan memasuki ad-darsul awal, ya, pelajaran yang pertama, yang judulnya ar-riyadhah. Untuk itu anak-anak bisa melihat LKS-nya, yaitu halaman 4, ya, bisa dipersiapkan. Judulnya adalah ar-riyadhah, yang artinya adalah olahraga. Jadi tema pelajaran kita adalah tentang ar-riyadhah atau olahraga. Sebelumnya Pak Guru akan menyajikan beberapa mufradat yang harus anak-anak pelajari, anak-anak kuasai, anak-anak pahami makna-maknanya, ya. Baik, kita awali dengan mufradat. Yang pertama Pak Guru akan bacakan dan anak-anak bisa menyimak dan kalau perlu menirukan, ya. Bisa menyimak dan menirukan di rumah sehingga anak-anak bisa melafalkan, ya, menyimak, melafalkan, membaca dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Baik, yang pertama hiwayah. Hiwayah artinya hobi. Riyadhah. Riyadhah artinya olahraga. Mal'ab. Lapangan. Mubarah. Artinya pertandingan. Kuratul qadam artinya sepak bola. La'ib artinya pemain. Hakam artinya wasit. Marma artinya gawang. Fariq artinya tim atau kesebelasan. La'bun artinya permainan. La'bun bisa li'bun atau la'bun, ya, boleh la'bun, li'bun, dan bahkan la'ibun. Jadi ada 3 dialek, ya, untuk kata la'bun. Ada 3 dialek yang sama-sama bisa digunakan. Bisa la'bun, la'ibun, atau li'bun, ya, yang artinya adalah permainan. Yushahidu artinya menyaksikan. Yumarriru artinya menggiring, mendribling atau menggiring. Yajri artinya berlari. Yadribu artinya menendang. Yusaffiru artinya menyemprit atau meniup peluit. Yusaffir. Yaqtaribu artinya mendekati. Yusibul hadaf
Yusibul hadaf artinya mengenai sasaran atau goal. Mengenai sasaran atau goal. Yusibul hadaf. Intaha. Intaha artinya selesai. Jadi itu beberapa mufradat yang kiranya harus anak-anak kuasai secara minimal. Adapun mufradat yang secara maksimal bisa anak-anak lihat pada mufradat yang tersedia di LKS anak-anak. Berikutnya adalah yang mana mufradat ini harus anak-anak kuasai baik cara melafalkannya maupun maknanya, ya bisa harus dikuasai. Kemudian anak-anak pun dituntut untuk bisa menggunakannya dalam kalimat, ya. Ini yang terpenting. Jadi mufradat ini akan tidak berguna jika tidak dipakai dalam kalimat, ya. Maka supaya mufradat ini berguna, maka harus digunakan dalam kalimat, baik itu kalimat secara lisan maupun secara tulisan, ya. Baik, untuk itu Pak Guru akan memberikan beberapa contoh bagaimana menggunakan mufradat itu di dalam kalimat, ya. Penggunaan mufradat dalam kalimat. Misalnya kata hiwayah, ya. Pada mufradat yang pertama ada kata hiwayah. Kita akan coba menggunakan dalam kalimat. Ada beberapa contoh yang Pak Guru sajikan di sini. Yang pertama adalah al-hiwayatu nafi'ah. Al-hiwayatu nafi'ah. Hobi itu bermanfaat. Al-hiwayatu nafi'ah. Dari kata hiwayah kita tambah nafi'ah, maka itu menjadi kalimat yang sempurna, ya. Menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kemudian berikutnya masih menggunakan kata hiwayah juga, kita bisa menggunakannya dalam konteks yang lain. Misalnya kullu insanin lahu hiwayah. Kullu insan lahu hiwayah. Setiap manusia, setiap orang mempunyai hobi, ya. Jadi masing-masing kita pada kenyataannya setiap orang itu memiliki hobi masing-masing, yang masing-masing berbeda dari yang lain kemungkinan. Kemudian contoh lagi penggunaan hiwayah adalah misalnya Muhammad lahu hiwayatun katsirah. Muhammad lahu hiwayatun katsirah. Muhammad mempunyai banyak hobi. Muhammad mempunyai banyak hobi. Kata lahu, anak-anak bisa menggunakan kata yang lain, misalnya indahu. Misalnya Muhammad indahu hiwayah katsirah. Muhammad mempunyai banyak hobi. Kullu insanin indahu hiwayah. Setiap orang mempunyai hobi. Jadi kata lahu bisa digunakan dengan kata indahu, ya. Dan ini bisa anak-anak kembangkan pada konteks yang lain, ya, tentunya. Jadi satu kata itu bisa dikembangkan menjadi ratusan kata, bahkan ribuan kata, ribuan kalimat, ya. Jadi satu kata itu bisa dipakai dalam banyak sekali konteks, bisa ratusan bahkan ribuan, ya. Jadi ini akan menuntut anak-anak supaya berkreativitas, supaya memiliki kreativitas dalam penggunaan kalimat kata al-hiwayah. Yang kedua, misalnya dalam mufradat adalah kata riyadhah, ya. Riyadhah artinya olahraga, ya. Riyadhah artinya olahraga. Itu bisa kita gunakan misalnya ar-riyadhatu nafi'ah. Ar-riyadhatu nafi'ah. Olahraga itu bermanfaat, ya. Nafi'ah artinya bermanfaat.
Kata nafi'ah juga bisa anak ganti dengan kata yang lain, misalnya mufidah. Ya. Mufidah itu artinya juga berguna, bermanfaat. Ar-riyadhatu mufidah. Olahraga itu berguna, berfaedah. Ya, mufidah artinya berfaedah. Berikutnya misalnya dalam konteks yang lain yang masih menggunakan kata ar-riyadhah, misalnya ar-riyadhatu tusihhul jisma atau tusihhul badan. Ar-riyadhatu tusahhihul jisma atau tusahhihul badan. Olahraga itu menyehatkan badan. Ar-riyadhatu tusahhihul jisma. Olahraga itu menyehatkan badan. Kemudian pada konteks yang lain kita bisa menggunakannya kata riyadhah juga, misalnya ar-riyadhatu katsiratun wa mutanawwi'ah. Olahraga itu banyak dan bermacam-macam. Ar-riyadhatu katsiratun wa mutanawwi'ah. Olahraga itu banyak dan bermacam-macam. Kemudian contoh lagi misalnya yang masih menggunakan kata ar-riyadhah pada konteks yang lain. Misalnya kuratul qadami minar riyadhatil badaniyah. Kuratul qadam minar riyadhatil badaniyah. Sepak bola itu termasuk olahraga badan. Jadi olahraga itu ada olahraga badan, ada olahraga otak. Ya. Misalnya lagi asyatranju minar riyadhatil aqliyah. Catur itu termasuk olahraga otak. Asyatranju minar riyadhatil aqliyah. Catur itu termasuk olahraga otak. Ini contoh kata ar-riyadhah dalam berbagai konteks yang kita gunakan kata ar-riyadhah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bisa menggunakan lebih banyak lagi, bisa membuat contoh lebih banyak lagi, dan contoh-contoh itu bisa anak-anak abadikan dalam bentuk tulisan yang anak-anak tulis dalam buku latihan anak-anak masing-masing. Ya. Jadi Pak Guru mengharapkan anak-anak bisa menggunakan mufradat-mufradat yang telah disajikan tadi di dalam kalimat yang sempurna, dan anak-anak bisa mengabadikannya, bisa menulisnya di dalam buku latihan anak-anak masing-masing. Misalnya lagi di dalam mufradat itu disajikan ada kata la'ibun, ya. La'ibun artinya pemain. Dan kata yadribu artinya menendang, ya. Dan kata kurah artinya bola, ya. Itu bisa anak-anak rangkai dalam satu kalimat. Misalnya al-la'ibu yadribul kurata biquwah. Pemain itu menendang bola dengan kuat, ya. Al-la'ibu yadribul kurata biquwah. Pemain itu menendang bola dengan kuat. Ini contoh kalimat yang menggunakan kata la'ibun, ya. Berikutnya pada mufradat juga terdapat kata yumarriru. Yumarriru, ya. Kita lihat kata yumarriru, ya, ini artinya. Yumarriru artinya menggiring, ya. Yumarriru artinya menggiring. Kita bisa menggunakan kata la'ib dan kata yumarriru karena pemain itu juga kadang-kadang menggiring bola, tidak hanya menendang bola, kadang-kadang juga menggiring bola. Kita buat contoh, al-la'ibu yumarrirul kurata. Pemain itu sedang menggiring bola. Al-la'ibu yumarrirul kurata. Al-la'ibu yumarrirul kurata. Pemain itu sedang menggiring bola. Berikutnya pada mufradat terdapat kata yusibul hadaf, ya.
Yusibul hadaf, kita cek apakah ada. Yusibul hadaf. Oh, ternyata tidak ada. Ya. Misalnya, oh iya ini ada, ya. Yusibul hadaf. Nah ini artinya goal, mengenai sasaran, ya. Yusibul hadaf artinya goal atau mengenai sasaran, ya. Kita gunakan misalnya Messi yadribul kurota wa yusibul hadaf. Messi yadribul kurota wa yusibul hadaf. Messi sedang menendang bola dan mencetak gol. Messi sedang menendang bola dan mencetak gol. Messi yadribul kurota wa yusibul hadaf. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan kata di dalam kalimat yang sempurna. Ya. Tentunya anak-anak bisa mengembangkan dengan kreativitas anak-anak di rumah dan menulis, ya, menulis kalimat-kalimat anak-anak, ya, di dalam buku latihan. Yang kemudian nanti anak-anak bisa mengirimnya secara jabri ke WA Pak Guru untuk dinilai, ya, untuk dinilai sejauh mana anak-anak menguasai mampu menggunakan kata atau kalimah-kalimah yang tersedia dalam mufradat tersebut, menggunakannya di dalam kalimat yang sempurna. Anak-anak bisa menyajikannya, menulisnya minimal 3 kata, minimal 3 kata di dalam buku latihan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Pak Gurunya. Demikian tadi pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendorong anak-anak untuk lebih rajin, lebih giat belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Ta'allumul Arabiyyah minad din, itu kata Umar bin Khattab, bahwa belajar agama adalah bagian dari agama, belajar bahasa Arab adalah bagian dari agama. Maka anak-anak diharapkan lebih giat dan lebih rajin untuk mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Demikian tadi pertemuan kita akhiri. Ilal liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.